Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Patak Matin Guraman dengan NPM 2531511. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi PAI yang berjudul Ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dan cara-cara Islam. Cara-cara yang didasarkan atas ajaran Islam yaitu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam atau Manan. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dan perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi. Dalam hal ini didasarkan pada Quran dan Sunnah di samping alasan dan pengalaman. NCBK. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Hasanun Zaman. Tujuan ekonomi Islam. Yang pertama, meningkatkan ekonomi lebih makmur. Kedua, menciptakan ekonomi yang adil dan merata. Yang ketiga, mewujudkan perekonomian yang stabil. Yang keempat, mewujudkan perekonomian yang serasi. Yang kelima, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi. Yang keenam, menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, kenabian. Yang keempat, ma'at atau hasil. Kelima, sidik atau jujur. Yang keenam, amanah atau dipercaya. Yang yang ketujuh, patonah atau cerdas. Yang kedelapan, tablik atau menyampaikan. Lembaga lembaga Islam. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Kedua, asuransi syariah. Yang ketiga, lembaga gadai. Yang keempat, BMT atau Baitul Mal Wat Tamil. Yang kelima, pasar modal syariah. Perbankan syariah. Yang pertama, Bank Syariah. Kedua, Bank Umum Syariah. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang keempat, Bank Umum Konvensional. Yang kelima, Unit Usaha Syariah. Dan yang keenam, Sistem Konvensional. Pengertian Bank Syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. 5 prinsip bank syariah. Yang pertama, prinsip bagi hasil atau mudorobah. Kedua, prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Yang ketiga, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan atau murabahah. Yang keempat, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah. Yang kelima, eh, pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa itikna. Peran bank syariah. Bank syariah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah, manajer investasi. Bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun. Karena besar kecilnya pendapatan atau bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Jasa keuangan. Bank Islam juga menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar agen atau agen si kontak atau sewa. Contohnya meliputi letter of grant, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Investor. Investasi yang sesuai dengan syariat tersebut meliputi akad murabahah, sewa-sewanya atau leasing, musyarakah, akad mudharabah, akad salam atau istisna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjualbelikan. Fungsi sosial. Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana card atau pinjaman kebijakan atau zakat eh, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konvensional adalah haram yang terkandung dalam unsur gohar, mesir, dan riba. Yang pertama, unsur gohar. Terdapat pada bentuk akad atau perikatan yang melandasi penutupan polis. Akad yang terdapat pada asuransi konvensional dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Unsur gohar ini juga terdapat pada sumber dana pembayaran klaim pada asuransi konvensional adalah tidak jelas asalnya.
Yang kedua, unsur maisir. Terjadi apabila peserta asuransi atau pemegang polis membatalkan kontraknya pada masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan, kecuali sebagian kecil saja, atau biasanya kurang dari 5%. Yang ketiga, unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan funds manager companies. Definisi penggadaian syariah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagiannya. Rukun dan syarat penggadaian syariah. Yang pertama, rahin, yaitu orang yang menggadaikan. Yang kedua, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai. Yang ketiga, yaitu barang jaminan. Syaratnya, yang pertama, mempunyai nilai menurut syariat. Yang kedua, harus ada pada waktu akad. Yang ketiga, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Marhum, bih atau dain, yaitu hutang. Yang pertama, eh, harus jelas rahin dan murtahin. Yang kedua, harus tetap dapat dimanfaatkan. Yang ketiga, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Selanjutnya, ijab dan kabul. Pernyataan gadai dari para pihak. Yang pertama, keduanya jenis mengungkapkan keinginan untuk akad rans. Yang kedua, kesesuaian kabul dengan ijab. Yang ketiga, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Yang keempat, persambungan qabul dengan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal, Wat Tamil atau BMT. Menurut Hosin dan Hasan Ali, PK, PKS 2008, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil atau syariah, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat. Dengan berlandaskan pada sistem ekonomi dan salam, yaitu keselamatan atau berintikan keadilan. Keadilan dan kesejahteraan. Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sodako. Fungsi BMT, Baitul Mal atau bait sama dengan rumah, mal sama dengan harta. Menerima titipan dana zakat, infak, dan sodakoh, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanah.
Baitul Tamwil. Bait sama dengan rumah. Tamwil sama dengan pengembangan harta. Melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah zakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Mal didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Al-Quran dan Sunnah. Syariah. Hukum dan aturan yang berisi perintah dan larangan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih, yaitu penafsiran ulama terhadap syariat. Yaitu ada ibadah manusia eh, atau Allah Sang Pencipta. Semua tidak boleh dilakukan kecuali yang ada perintah atau ketentuan. Muamalah manusia atau manusia lain. Semua boleh dilakukan kecuali jelas ada larangannya. Yaitu prinsip syariah di pasar modal. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama, pembiayaan dan investasi pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat, dan dilakukan dengan bagi hasil. Yang kedua, uang adalah alat bantu pertukaran nilai. Pemilik harta menerima bagi hasil dari manfaat yang timbul dari kegiatan usaha. Maka pembiayaan dan investasi harus pada mata uang yang sama dengan pembukuan kegiatan usaha. Yang ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta atau investor dengan pemilik usaha atau emiten dan tindakan maupun informasi yang diberikan pemilik usaha serta mekanisme pasar atau bursa dan self regulating organization lainnya tidak boleh menimbulkan keraguan yang menyebabkan kerugian. Yang keempat, investor dan emiten tidak boleh mengambil resiko melebihi kemampuan atau maisir yang dapat menimbulkan kerugian yang sebenarnya dapat dihindari. Yang kelima, investor, emiten maupun bursa dan self-regulating organization lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang menyebabkan gangguan yang disengaja atas mekanisme pasar, baik dari segi penawaran atau supply, maupun dari segi permintaan atau demand. Sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah perkataan dari saya minta maaf dan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.